Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Baiklah, perkenalkan nama saya Adirtia Pradinsa. NIM saya 2103031110. Baiklah, teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Adirtia Pradinsa bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia kami terkait pembahasan kata dan pembentukan kata. Jadi sebelum kita masuk ke inti pembahasan dalam makalah kami, kita harus terlebih dahulu mengetahui apakah itu kata dan apa pembentukan kata. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwasannya kata dan juga pembentukan kata merupakan unsur terpenting atau unsur pokok dalam sebuah penulisan. Karena kata merupakan kunci yang senantiasa terikat dalam sebuah tulisan. Tulisan yang baik dan benar ialah apabila menggunakan pemilihan kata yang baik dan benar pula. Suatu tulisan tidak bisa dikatakan tepat apabila masih terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Terlebih apabila kita menemui sebuah karya ilmiah, yang dimana karya ilmiah ini menjadi sebuah rujukan dalam bidang ilmu pengetahuan. Apabila terdapat kesalahan dalam karya ilmiah tersebut, maka bisa dikatakan karya ilmiah tersebut tidak valid karena masih ditemui pemilihan-pemilihan kata yang tidak tepat. Seharusnya pemahaman ini harus dimiliki setiap penulis karena merupakan sebuah pokok terpenting dalam sebuah penulisan. Namun masih kita temui bahwasanya beberapa penulis masih mengesampingkan pemahaman dalam pemilihan kata-kata yang tepat ini. Mereka hanya fokus pada materi mereka sehingga mereka sendiri tidak paham terkait pentingnya pemahaman yang harus dimiliki dalam seorang penulis terkait pemilihan kata-kata tersebut. Baiklah, pada kesempatan ini yang akan menjadi topik pembahasan kami yaitu yang pertama, bagaimana sih cara kita dalam memilih kata yang baik dan benar. Yang kedua yang akan kita bahas di sini ialah bagaimana pembentukan kata yang sesuai dan tepat yang harus kita gunakan dalam menggunakan sebuah karya yang baik dan benar. Baiklah, kita akan lanjutkan. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu terkait pengertian kata. Apa itu pengertian kata? Kata adalah satuan terkecil dari kalimat. Kata ini adalah suatu pembentuk dari sebuah kalimat. Kata juga merupakan gabungan dari beberapa huruf atau morfem, yang dimana kata ini harus diakui apabila ia telah memiliki makna. Saya Salsabila Triadiba dengan NIM 2103030071 ingin menjelaskan tentang diksi serta makna denotatif dan konotatif. Nah, apa sih diksi itu? Diksi adalah pilihan kata yang sesuai dengan konteks kalimat untuk menyampaikan pesan atau gagasan, baik dari pembicara kepada pendengar maupun penulis kepada pembaca. Jadi pengertian diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras penggunaannya. Nah, jadi apa sih fungsi diksi? Yang pertama, membuat pembaca atau pendengar itu mengerti secara benar, nggak salah paham. Kedua, untuk mencapai target komunikasi yang efektif. Kalau kita pakai diksi yang benar, otomatis komunikasi antara kita dan yang lainnya itu efektif. Yang ketiga, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang keempat, ada membentuk gaya ekspresi. Maksudnya di sini kita tuh tahu kalau misalnya diksi yang dipakai yang sangat resmi atau tidak resmi itu gimana. Kemudian ada syarat diksi. Nah, apa aja sih syarat diksi? Yang pertama ada penggunaan kata konotasi dan denotasi yang tepat. Untuk ini nanti akan saya jelaskan di bawah. Yang kedua ada penggunaan kata sinonim atau memiliki makna sama yang tepat.
kan sinonim udah tahu kan kalau misalnya itu persamaan kata. Kemudian yang ketiga ada kemampuan membedakan kata-kata yang memiliki ejaan sama. Yang keempat ada penggunaan kata kerja pada kata yang idiomatis. Idiomatis ini makna kata atau rangkaian kata yang menyimpang atau berbeda dengan makna pembangunnya atau kata pembangunnya. Dia ini lebih mirip kiasan. Yang kelima ada kemampuan membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan, nanti juga dibahas oleh teman saya. Kemudian yang keenam ada memperhatikan pemilihan kata yang tepat dalam tulisan. Kemudian kriterianya ini ada 3. Diksi itu ada 3 kriteria ketepatan. Yang kedua ada kecermatan, yang ketiga ada keserasian. Apa itu ketepatan? Ketepatan itu seperti menghasilkan reaksi pembicara itu sesuai yang kita mau gitu, sesuai yang kita harapkan. Yang kedua ada kecermatan dalam pemilihan katanya, penggunaan kata yang diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Kemudian yang ketiga ada keserasian. Keserasian dalam diksi berkaitan dengan kesesuaian penggunaan kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Kemudian penggunaan diksi. Jadi penggunaan diksi ini biasa untuk penulisan puisi. Kan kalau kita menulis puisi itu nggak bisa asal-asalan, kita harus milih diksi-diksi yang tepat. Kemudian menuliskan drama, naskah tragedi juga sama, karena biar nantinya penonton yang melihat atau pendengar bisa tahu makna-makna apa sih yang kita sampaikan di dalam naskah tragedi ini. Nah, kemudian jenis diksi ini dibagi 2, ada diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan lesikal. Berdasarkan makna ini terbagi 2 lagi, makna denotatif dan konotatif, yang nanti saya akan jelaskan. Kemudian secara berdasarkan lesikal ini dibagi beberapa. Yang pertama ada sinonim, persamaan kata, ada antonim, lawan kata, kemudian ada polisemi, satuan bahasa, kemudian ada hiponim, makna yang lebih sempit dari makna yang lebih ringan, ada hipernim, kemudian homonim, kata-kata yang memiliki kesamaan ejaan dan bunyi, ada homofon, kata yang memiliki bunyi sama tapi ejaannya dan arti beda, ada homograf, kemudian ada sinestesia, apa itu perubahan makna dalam sebuah kalimat. Kemudian ada teorasi, kemudian ada ameliorasi, dan ada spesialisasi, dan yang ada meluas gitu. Jadi kalau teman-teman udah dengar saya ada bilang makna denotatif dan konotatif itu apa sih makna itu. Jadi teman-teman pengertiannya ini gini, lebih mudahnya kalau denotatif itu dia secara umum, sedangkan konotatif itu secara khusus gitu. Nah, misalnya ada 2 kalimat nih. Yang pertama ada wanita ini cantik dan wanita ini manis. Nah, kalau misalnya cantik ini kan maknanya itu umum, tapi kalau misalnya manis ini lebih spesifik. Cantiknya tuh kayak apa sih? Dia itu cantik ini manis gitu. Jadi dia emang lebih spesifik dari lebih khusus daripada makna denotatif gitu. Jadi itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Efis, NIM 2103031114. Saya ingin melanjutkan penjelasan daripada teman saya. Jadi, makna umum dan khusus. Pengertian umum adalah yang digunakan dalam penyusunan kalimat memiliki makna lebih luas, lebar, cakupannya lebih luas. Artinya, kata umum dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang tidak spesifik, artinya lebih universal. Begitu kebalikannya dengan kata khusus. Kata khusus adalah sesuatu yang lebih spesifik dan cakupannya lebih sempit. Artinya, kata khusus menjelaskan sesuatu baik benda, tempat, waktu, bentuk, peristiwa, dan seterusnya secara spesifik. Lebih spesifik, serta tidak dapat diperluas lagi. Sebab itulah kata khusus bisa lebih mudah pembaca memahami makna pesan yang disampaikan. Contohnya ikan. Ikan merupakan makna universal, artinya kata umum.
atau makna umum. Itu disebut dengan universal. Akan tetapi jika kita menyebutkan dengan ikan lele, ikan nila, itu sudah masuk kepada makna khusus. Begitu juga dengan bunga. Jika kita menyebutkan cuma bunga saja, artinya itu adalah makna daripada kata umum, bukan kata khusus. Jikalau kita menyebutkan bunga mawar, bunga melati, dan seterusnya, itu sudah mencakup kepada makna khusus. Artinya makna khusus lebih spesifik, jikalau makna umum lebih universal. Kemudian yang kelima adalah sinonim dan analogi. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Sinonim tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Sinonim ini dipergunakan untuk mengalihkan pemakaian kata pada tempat tertentu, sehingga kalimat itu tidak membosankan dalam pemakaiannya. Bentuk-bentuk kata bersinonim akan menghidupkan bahasa seseorang dan mengkonkretkan bahasa seseorang, sehingga kejelasan komunikasi lewat bahasa itu akan terwujud. Dalam hal ini, bahasa dapat memilih bentuk kata mana yang paling tepat untuk dipergunakannya sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapinya. Kita ambil contoh kata cerdas dan cerdik. Kedua kata itu bersinonim, tetapi kedua kata tersebut tidak persis sama benar. Kata-kata lain bersinonim ialah sebagai berikut. Contohnya agung, besar, raya, itu sinonim. Kemudian mati, mamput, wafat, meninggal, atau cahaya sama sinar, ilmu sama pengetahuan, itu sama-sama dengan sinonim, akan tetapi pemakaiannya yang berbeda. Kemudian analogi. Analogi merupakan proses penalaran atas dasar pengamatan pada gejala khusus dengan membandingkan sebuah objek yang sudah teridentifikasi secara jelas pada objek yang dianalogikan hingga kesimpulan yang berlaku umum. Jadi jenis-jenis analogi ada beberapa. Yang pertama, analogi induktif. Analogi induktif merupakan analogi yang disusun atas dasar persamaan yang ada di dua fenomena. Sesudah itu akan ditarik kesimpulan jika apa yang ada dalam fenomena pertama juga terjadi pada fenomena kedua. Analogi induktif adalah sebuah metode yang sangat berguna untuk membuat kesimpulan yang bisa diterima berdasarkan persamaan yang terbukti. Yang kedua adalah analogi deklaratif. Analogi deklaratif adalah metode yang dipakai untuk menegaskan atau menjelaskan sesuatu yang masih samar atau belum jelas dengan sesuatu yang telah dikenal. Ketiga adalah analogi pinjaman. Analogi pinjaman ini memakai persamaan serta perbedaan yang ada di realita dan menjadikan analogi yang diutamakan, sedangkan lainnya seakan seperti meminjam. Kemudian yang keempat adalah analogi susunan. Analogi yang digunakan dalam jenis analogi susunan ini dipakai untuk menciptakan susunan realitas pada sebuah pengertian. Kemudian analogi palsu. Analogi palsu adalah pembuatan analogi untuk suatu ide supaya terlihat benar, akan tetapi memakai istilah atau perumpamaan yang tidak berhubungan dengan ide tersebut. Kemudian analogi pincang. Analogi pincang sebetulnya merupakan analogi keliru, akan tetapi kekeliruannya masih bisa diterima serta sulit dibuktikan kekeliruannya. Jenis analogi ini sering terjadi pada suatu persamaan yang tidak atau kurang tepat terjadi. Mungkin hanya ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Fidiani dengan NIM 210303080. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembentukan kata. Untuk yang pertama yaitu bentuk-bentuk kata. Nah, bentuk-bentuk kata dibagi menjadi dua, yaitu fonem dan morfem. Jadi, fonem yaitu suatu bunyi bahasa terkecil yang mampu membedakan makna dalam ilmu bahasa. Fonem biasanya ditulis di antara garis miring. Nah, jadi fonem dibedakan menjadi dua, yaitu vokal dan konsonan. Misalkan pada contoh kasta, kusta, dan kista. Nah, di sana terdapat fonem A, U, dan I. Nah, kemudian itu contoh fonem vokal. Kemudian untuk contoh konsonannya, misalkan ada lari, jari, tari, hari. Nah, di sana dibedakan oleh fonem H, J, L, dan T. Kemudian yang kedua yaitu morfem. Morfem merupakan
suatu bentuk terkecil yang mampu membedakan makna atau mempunyai makna. Misalkan ada imbuhan me, ter, di, lah. Jadi jika dimasukkan, misalkan ada kata makan, jika dimasukkan maka menjadi memakan, termakan, dimakan, dan makanlah. Jadi di antara kata-kata tersebut sudah memiliki makna yang baru, yang berbeda dari makna kata makan sendiri. Kemudian morfem dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Untuk morfem bebas itu morfem yang bisa berdiri sendiri dan langsung jelas tanpa ada penambahan morfem yang lain. Misalkan buku, orang, uang. Kemudian untuk yang kedua itu morfem terikat. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan maknanya akan jelas jika ditambahkan dengan morfem yang lain. Misalkan untuk awalan, kata dasarnya baca maka menjadi membaca, atau hafal maka menjadi menghafal. Untuk di akhiran, misalkan tadi ada makan, ditambahkanlah di akhirannya maka menjadi makanlah. Atau sisipan, misalnya tapak menjadi telapak, atau apitan. Misalkan kata dasarnya main, ditambahkan an maka menjadi permainan. Kemudian untuk yang kedua yaitu jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata jika dilihat dari strukturnya dibedakan menjadi dua, yaitu kata dasar apitan. Misalkan kata dasarnya main, ditambahkan an maka menjadi permainan. Kemudian untuk yang kedua yaitu jenis-jenis kata. Jenis-jenis kata jika dilihat dari strukturnya dibedakan menjadi dua, yaitu kata dasar dan kata bentukan. Kata dasar yaitu kata dasar selain digunakan sebagai dasar bentukan kata lain yang lebih luas, dapat pula digunakan tanpa ditambah dengan imbuhan apapun. Misalkan pada kalimat tersebut seluruhnya kata dasar. Contohnya, nanti siang Ayu pergi ke pasar. Nah, dari kalimat tersebut merupakan kalimat dasar, merupakan kata dasar seluruhnya. Untuk yang kedua yaitu kata bentukan. Biasanya kata bentukan ini relatif banyak salah, terutama pada pengimbuhan kata. Misalkan kata merubah dan merubah. Jika dilihat dalam kamus bahasa Indonesia, kata rubah dan robah itu tidak ada, kecuali yang dimaksud dengan rubah yaitu rubah binatang yang sejenis anjing. Nah, jadi yang kita temui itu adalah ubah. Misalkan ada penambahan me pada awalnya, maka menjadi mengubah, bukan merubah ataupun merubah. Atau ditambahkan dengan awalan di, maka menjadi diubah, bukan dirubah atau dirobah. Kemudian juga dan lain sebagainya. Atau juga contoh kata bentukan itu misalkan pada kata dasarnya makan, maka jika ditambahkan dengan awalan me maka menjadi memakan. Untuk yang kedua kategori bahasa Indonesia, di sini terbagi menjadi tujuh kata. Yang pertama kata benda atau nomina, misalnya ibu, rumah, sapu, dan lain-lain. Yang kedua kata kerja atau verba, misalnya lari, makan, belajar, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kata sifat atau adjektiva, seperti cantik, pintar, tinggi, kurus. Yang keempat kata bilangan atau numeralia, contohnya 1, kedua, pertama, kedua, ketiga. Kemudian yang kelima kata ganti atau pronomina, misalkan aku, kamu, dia, dan lain. Keenam yaitu kata depan, yaitu preposisi atau preposisi, misalkan ke, di, pada, dari. Dan yang ketujuh yaitu kata sambung atau konjungsi, misalnya yang, kemudian dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, saya M. Faizal Abdillah dengan NIM 210303009 akan menjelaskan mengenai pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama dari dalam, yang kedua dari luar bahasa Indonesia. Dari dalam bahasa Indonesia yaitu kosakata baru dengan dasar kata yang sudah ada
di bahasa Indonesia. Sedangkan dari luar bahasa Indonesia yaitu terbentuknya kata baru melalui unsur serapan. Dari dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa contoh seperti tata, daya tahan, serba, tahu, daya serap, tata cara, serba putih, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari kosakata yang berasal dari luar bahasa Indonesia seperti kata asing, wisata, daerah, bank, valuta, nyeri, dan lain sebagainya. Dalam penggunaan unsur serapan ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, unsur serapan ini memang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, seperti kata bank, opname, dan golf. Selanjutnya, unsur serapan ini menyesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia, seperti kata subjek, apotek, dan standar. Lanjut, unsur serapan kata serapan ini perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata starting point yang artinya titik tolak, up to date yang artinya mutakhir, briefing yang artinya taklimat, dan lain sebagainya. Lanjut, penyerapan kata ke dalam bahasa Indonesia yaitu berasal dari bahasa daerah, seperti kata nyeri yaitu berasal dari kata dari bahasa Sunda, dan kiat yang berasal dari kata Minangkabau. Baik, sekian dari penjelasan pembentukan kata bahasa Indonesia. Selanjutnya teman-teman bisa membacanya kembali untuk mengetahui lebih detailnya di makalah kami. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu pemilihan kata yang tepat dalam menyusun sebuah buku sangat perlu diperhatikan, sebab jika dalam menyusun buku digunakan pemilihan kata yang kurang tepat, maka maksud yang ingin disampaikan kepada pembaca tidak akan tersampai. Selain itu, kesalahan dalam pemilihan maupun pembentukan kata dapat menimbulkan pembaca kurang memahami isi dari bacaan atau tulisan tersebut. Oleh karena itu, sangatlah penting dilakukannya pemilihan kata dalam menyusun buku maupun tulisan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan sikap. Wallahumma fiqlal fadlun qarib wa nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.